Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban barakan fih. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat warhamhum kama rabbawna shihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi alamin. Amin amin rabbil alamin. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala ulama rahimahumullah wa tahhiril qalba wa sahhihin niyyah wa btahibil asbab lal amniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ummu Aminah yarhamukumullah wa yahdikumullahu sulhu balakum. Alhamdulillah di pagi ini kita dipertemukan Allah di masjid rumah Allah ini dengan salat subuh jamaah sekaligus kita bermajlis taklim. Semoga Allah melimpahkan segala rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah sampai akhir hayat kita, diambil rohnya oleh Israel atas perintah Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan pagi ini kita kaji sekilas tentang Ramadan, di al-istidad li dukhuli Ramadan, persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Dalam dunia keilmuan Ramadan, hal-hal yang perlu disiapkan itu minimal ada 6 komponen. Yang pertama dasar iman. Iman dasar awal untuk ibadah puasa. Nomor 2 ilmu. Al-ilmu alladzi yata'allaqu bisyam, ilmu yang terkait dengan masalah puasa. Sebab dalam hadis yang sahih Rasul meriwayatkan, Rasul bersabda dalam riwayat Imam Muslim hadis arba'in nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang siapa yang beramal, beribadah, beraktivitas termasuk di dalamnya puasa Ramadan, tidak berdasarkan yang Rasul contohkan, maka ibadah itu raddun ay mardudun la tuqbalu. Artinya tidak diterima. Nah, puasa tok, sholat, haji, zakat, infak, semua ibadah yang mahdhah harus jelas ada tuntunan dari Rasulullah, tidak asal-asalan. Contoh puasa.
mampu tidak makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari segi hukum fikih sah ora batal posone. Tapi tutuke mulute cangkeme ngomongnya orang genah. Yang glendengi, yang nyakiti orang. Nah, ini kan puasanya rusak. Karena Rasul menyampaikan pesan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada min siyabi wa syarabi. Orang yang puasa tetapi mulutnya omongannya zur, bisa dusta, bisa hibah, bisa omongan yang menjadikan orang lain tersakiti, maka puasa itu tidak Allah terima, hanya dapat pahala haus, lapar. Padahal fikihnya sudah benar, malamnya taraweh, sedekah-sedekahnya banyak, termasuk memberikan buka takjil, tetapi tidak bisa menjaga omongan, maka puasanya sia-sia. Sehingga ilmu yang kedua ini perlu betul-betul dipahami, dibuka, dikaji di kitab-kitab fikih, ngaji bab puasa. Lalu yang ketiga, amal. Setelah ilmunya diamalkan. Masuk yang keempat, ihsan, limanya ikhlas. Ihsan dan ikhlas itu gabung. Setiap orang yang beramal harus muncul di situ ada ikhlas dan ihsannya. Tanpa ihsan dan ikhlas sama juga. Karena perintah ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan baru yang nomor terakhir 6, tawakal. Tawakal kepada Allah, sudah puasa, tidak makan, tidak minum, menjaga mulut, ya, makanannya tetap diambil yang halal-halal termasuk minumannya. Serahkan kepada Allah, urusan diterima, urusan Allah yang jelas. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Itu sebagai pengantar. Nah, pada kesempatan ini mari kita sedikit baca fikih sunnah hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyam yutlaku alal imsak. Qala Allah Ta'ala, ini secara bahasa. Ada masalah istilah. Al-maksud huna al-imsak alil muftirat min tulu'il fajri ila hurubis syamsi ma'aniyah. Puasa itu secara istilah bahasa syarak yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Sekarang tanggal 19 ya. Rebu 15 Rebu, Kamis, Jumat, Setengah, Senin. 19 hari ini. Ya kurang lebih ya 10 hari lagi kita akan puasa. Maknanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan seluruh yang membatalkan puasa ditahan, ditinggal. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar. Istilah gampang ngomong subuh ila hurbi syamsi sampai terbenamnya matahari maghrib. Itu semua hal-hal yang membatalkan puasa maupun yang merusak pahalanya ditinggalkan. Iman tadi sebagai landasan awal adalah surat Al-Baqarah 183. Saya akan bacakan tafsir As-Sabuni berkaitan dengan ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nadahum bilafdzil iman liyuharrika fihim masyairat ta'ah wa yudzakki fihim hadwatal iman. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita untuk puasa dipanggil dengan panggilan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengan panggilan yang sangat bagus, panggilan sanjungan.
hai orang-orang yang beriman. Nah, ini sebagai contoh untuk kita sebagai bapak, sebagai ibu, kakek, nenek di rumah, sebagai guru atau ustadz di mana saja di masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, ketika ada suatu perintah kepada jamaah, kepada anak, kepada cucu, panggil cucu kita, anak kita dengan panggilan yang baik. Ali, anakku yang soleh, yang taat. Ada apa, Pak? Tolong Bapak ambilkan ini. Ada apa, Pak? Dengar azan, dengar wudu, sholat ke masjid. Karena apa? Di sini saya baca nanti kan liyuharrika masyairat ta'ah, tergerak hatinya untuk mensyiarkan ketaatan. Oh, aku orang beriman. Aku orang beriman dipanggil Allah. Baru kutiba alaikumusiyam. Panggilannya, oh suruh puasa. Muncul sami'na wa ata'na. Alhamdulillah sehat waras ya. Semoga kita bisa masuk Ramadan dalam keadaan sehat, ekonominya, sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat kesempatannya, sehingga bisa ibadah dengan maksimal, optimal sesuai dengan ilmu yang Rasul contohkan. Sehingga nanti di akhir Ramadan masuk la'allakum tattaqun, takwanya semakin meningkat, semakin beres, semakin sip. Karena banyak orang yang puasanya gul, lancar 30 atau 29 hari, malamnya bisa taraweh, bisa membaca Al-Quran di rumah sendirian, misalnya tilawah sampai khatam 3 kali, tadarus di masjid yo jalan, pengajian ikut semua, tapi satu Idul Fitri, satu Syawal, kadang-kadang dengan keluarganya bentekan ati. Karo anake karo bojone tukaran gojek dina bodho, Pak badan ra ono kendaraane. Ngamuk-ngamuk kok kiye motor siji didol, Pak badan angel kabeh. Nah, ini maknanya la'allakum tattaqunnya belum terwujud. Harusnya satu Syawal imannya semakin mantep, takwanya semakin madep, omongan mulutnya semakin santun, lembut, asah-asih asuh dengan keluarga guyub rukun. Ada masalah yang disampaikan dengan omongan-omongan yang baik. Bukan marah, bukan emosi. Ini pembentukan takwa di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang muncul gerakan setan yang begitu hebat. Oleh karena itu, mari bareng-bareng berazam dengan kuat. Semoga Allah memampukan kita melaksanakan puasa dengan baik, masuk satu Syawal tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sebagaimana penjelasan di surat Al-Baqarah 183. Jangan sampai puasa kita gul, sholat taraweh qiyamul lail kita gul, tapi kenyataannya banyak hal-hal yang kadang-kadang menyimpang dari tatanan itu. Nah, untuk masalah hadis-hadis, yang pertama di hadis pertama tentang keistimewaan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, ini hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illas siyam fa innahu li wa ana ajsibih idhafatuhu ilallah idhafatu syarif. Isi hadis yang pertama, hadis qudsi, rawinya adalah Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasai. Sabda Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya.
untuk anak Adam tersebut kecuali puasa. Wa ana ajzibih, dan aku langsung Allah yang akan memberikan balasan kepada orang yang puasa. Puasa itu satu amalan ibadah yang paling rahasia. Kenapa? Yang tahu hanya dua. Satu, Allah pencipta yang memerintahkan puasa. Dua, yang puasa. Cukup ini. Anak, istri, tetangga tidak tahu dia puasa atau enggak. Karena bisa di hadapan teman, di hadapan anak, di hadapan istri, keluarga, tidak makan, tidak minum. Ya, Bu. Keluar, bisa masuk warung, pulang, sudah kenyang. Atau masuk kamar, minum, tidak ada yang tahu, lingak-linguk minum, bisa. Orang mulai sih poso Bapak, padahal sudah tidak puasa. Jadi ibadah yang luar biasa. Sehingga orang yang mampu puasa dengan baik itu pasti orang yang sudah imani betul-betul mantap-mantap. Karena banyak orang-orang yang secara zahir puasa, tapi kadang-kadang untuk nutupi keluarga, di rumah puasa, di luar tidak. Anak istri, bapak sedang puasa. Padahal sudah tidak puasa, sudah berbuka. Sehingga dalam hal ini, karena itu ibadah yang langsung, hanya Allah yang tahu sama yang bersangkutan, maka Allah memberikan satu nilai keistimewaan dengan puasa itu. Beda dengan sholat, zakat, apalagi haji. Sak kampung dong ngiring, ya po, weruh kabeh ana mulih ditiliki, mangkat ditiliki, mulih ditiliki. Bawa oleh-oleh, sholatnya di rumah sakit, tetap keluarga tahu, bapak mau wudhu, dituntun ke tempat wudhu, mau sholat. Apalagi ke masjid, temu dengan teman-teman. Zakat yang wajib harus tahu yang nerima siapa, nerima zakat. Ngomong ini zakat saya. Hatta yang sunnah infak dirahasiakan. Ya. Keterangan hadisnya kan tangan kanan memberi, kiri tidak tahu. Itu kan rahasia. Dikasihkan. Nah, misalnya saya baru dapat tamu dari teman saya, misalnya di daerah sana Karanganyar Tondoro bawa durian telung keranjang. Pak Ari renggonku ke Pak Ari tolong dolen didum karo tangga-tangga meneng. Pokoknya dari hamba Allah. Pak Ari adum nontonane do takok ndi ke durene. Dengaran temen go durian telung keranjang. Wis ditampa bae. Kan dongeng karo bojone. Dek mau dengan Panas Mudin misalnya. Ngerti, wingi sing godhone Dek Panas Mudin ngene Pak Ari ngerti, paling dirahasiakan. Karena apa? Ada orang lain yang menerima, dan orang yang menerima pasti nanti akan bicara kapan-kapan. Namanya cara ini rahasia umum, rahasia ya, tapi sudah pada tahu. Tapi puasa hanya Allah satu dan dua pelaku as-shaim. Itu hebatnya puasa. Sehingga puasa-puasa sunnah yang Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud, apalagi Asyura, Syawal, sedikit yang mampu, sedikit. Nah Ramadan jelas wajib, banyak temennya akeh, yang sunnah-sunnah itu sedikit. Orang-orang tertentu. Karena apa? Ini godaan luar biasa. Satu, yang kedua, wasyamu junnah. Siam itu sebagai junnah. Junnah itu aymaniun minal ma'asyi. Benteng yang mampu menahan kemaksiatan. Cara nang ini pasang tanggul ya, kok. Sungai ini kalau meluap biar ndak ke darat. Pasang tanggul sebagai tanggul dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jika kalau orang puasa kok tetap maksiat, ki puasa sing model apa? Junnah.
tanggul, benteng. Tuh. Yang ketiga, faidza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Yang ketiga. Ketika kita sedang dalam keadaan puasa, di hari-hari sedang puasa, ada 3 larangan. 1, wala yarfus. Apa wala yarfus? Ai al-fahsu fil qaul. Omongan yang jelek. Termasuk dalamnya seperti berhaji wala rafatha wala fusuqa, itu omongan yang menjurus ke nafsu birahi. Juga tidak boleh. Itu sedang puasa. Terus wala yaskhab. Mana yaskhab? La yasih. Tidak bengok-bengok. Jawane gembor. Wih, panggilan anak dengan suara yang keras misalnya. Puasa tidak boleh. Gimana kalau jaraknya jauh, cukup diawe nek pas ngelingu. Kalau sudah deket, sampaikan. Pesennya apa? Tolong ibu mau masak, gasnya habis, dibelikan ya. Mangkat. Jangan bengok-bengok. Yang ketiga, walaya jihal, dan jangan berkata-kata dengan kata-kata orang bodoh. Jangan kaya wong bodoh ngomongnya sak-sake. Kita orang yang tahu agama, wis ngaji, ngerti, sering di Majelis Taklim mendengarkan tausiah, kajian hadis, Quran, akhlak, diamalkan. Orang yang alim. Alim itu adalah ulama. Orang yang alim artinya orang yang ngerti ini benar, ini salah. Ini omongan layak pantas, ini omongan tidak layak. Karena ngerti omongan yang layak pantas, yang diomongkan, yang tidak layak, tidak pantas, tidak. Allah berpesan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Harusnya orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti kudune beda. Dalam tata cara bicara, bergaul dan berbuat. Tapi kenyataannya masyarakat kadang-kadang Masya Allah sama saja. Sing ngerti yang leleng, sing orang ngerti leleng. Nah ini monggo bareng-bareng di Ramadan ini 3 pesan Rasul ditinggalkan. Dan yang keempat, fa in satamahu ahad au qatalahu falyakul inni shaimun marrataini. Ketika kita sedang puasa, kok ujuk-ujuk jawane difitnah, dicaci, dimaki, dipoyoi, dipendeli, dituding-tuding, matamu ndak lihat aja. Ini kena diinjek-injeki priye? Jawab, saya sedang puasa. Ini shaimun. Ini shaimun sampai 2 kali. Tidak boleh mengatakan yang lain pesan Rasulullah ini. Cukup suaminya mulai kerja, bengok-bengok. Ibunya tahu ngaji, maaf Pak, saya sedang puasa Pak. Bapak mana puasa apa? Puasa orang gelem resik-resik, orang gelem mau turu tok jawabane, maaf Pak, saya sedang puasa. Wis cukup, tidak ada kata yang lain. Kalau ini mampu kita amalkan dalam keluarga, hidup bermasyarakat dan lain-lain, insya Allah adem yang terjadi. Tenang. Di keluarga tenang, di mana-mana tenang. Ini pesan Rasulullah. Dan ini memang harus diamalkan di bulan Ramadan. Karena kebanyakan kita sebagai manusia dituding-tuding pakai tanah, cok muncul emosi kan, cok muncul, apalagi difitnah tidak melakukan, muncul emosinya, tetap ditahan, nanti kan junnah.
benteng, manik anil maksiat. Tahan. Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Yang kelima, walladzi nafsi biyadih. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. La khulufu fammis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Ini sudah masyhur, setiap Ramadan dibaca hadis ini. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah besok pada hari kiamat baunya lebih harum. Harumnya melebihi minyak misik. Itu istimewanya puasa. Baru yang keenam, lis-shaimi farhatan yafrahuma. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Satu, bahagia di dunia saat berbuka. Dan ini hanya ada orang yang puasa. Saat jelang maghrib kumpul dengan keluarga, orang rasanya luar biasa, senangnya. Hatta yang dimakan itu apa adanya, itu nikmat ketika buka. Semua makanan nikmat. Beda dengan sahur. Sahur kadang-kadang sing dadi bapak-bapak ibu-ibu buka ana iki angel kon sahur iki. Jaluk neko-neko kan apa baru tidur suruh makan. Tapi ketika buka itu luar biasa. Dan yang terakhir ketika temu Allah, itu sangat bahagia. Hadis yang kedua, wa riwayatil Bukhari wa Abi Dawud. Masih sama, wa asyamu junatun. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal fa ini mruun qatalahu aw syatamahu falyakul ini shaimun marataini. Waladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulu fi fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamuli wa nasibi. Dan yang ketiga, asyamu wal Qur'anu yashfa'anil al-abda yaumal qiyamah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Puasa dan Al-Qur'an, kedua-duanya memberikan syafaat atas izin Allah pada hari kiamat. Kepada siapa? Kepada orang yang puasa dan orang yang membaca serta mengamalkan Al-Quran. Yaqulus siyam ay Rabb mana athu at-ta'am wasyahwah bin nahar fayasfi'ni fi. Puasanya itu bisa ngomong di hadapan Allah. Walau alam makhluknya kayak apa, yang penting puasanya diwujudkan makhluk bisa bicara di hadapan Allah. Ya Rabb, dulu orang ini tidak makan tidak minum di siang hari melaksanakan puasa, sehingga pada hari ini ya Allah berikan syafaat orang ini. Itu bicara puasa. Sekarang Al-Qur'annya juga sama. Apa kata Al-Qur'annya? Wa yaqulul Qur'an mana tuhu an-naum bilail fasyafi'ni fi faisfa'an. Ya Allah, dulu orang ini membaca aku, memahami aku Al-Quran, sehingga kalau malam kurang tidurnya, tadarus, mutola'ah. Hari ini Allah berikan syafaat orang ini. Syafaat itu pertolongan Allah kepada hambanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh.
Pada hari kiamat dalam keadaan yang begitu dahsyatnya, huru hara, Allah, kata Rasulullah, hanya memberikan 7 golongan yang mendapat perlindungan, termasuk pertolongan syafaat. Di antaranya syabun nasyafi ibadatillah, rajgun mutalikun qalbu bil masajid, orang yang senantiasa beribadah terkait dengan masjid, ingat sholat, ingat amal baik. Itu bagian dari keistimewaan amal baik, lebih-lebih di bulan Ramadan. Hadis yang keempat, wa an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murrani bi amalin yudkhilunil jannah. Qala alaika bisaum fa innahu la idlalah. Tsumma ataituhu as-saniyah faqala alaika bisyam. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu. La adlalah ay la mislalahu. Jadi Abi Umamah datang ke tempat Rasulullah. Beliau meminta kepada Rasulullah untuk memberikan satu pesan amal soleh. Ya Rasulullah, mbok aku diperintah suruh apa biar saya bisa masuk surga, gitu loh. Jadi menawarkan itu diperintah, bukan malah nolak, enggak mau. Jadi Rasulullah, aku diperintah suruh apa biar aku masuk surga. Rasulullah jawab, alaika bisaum, puasa kamu. Karena puasa amal ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi la idlalah, la mislalahu, tidak ada tandingan ibadah yang mampu melebihi puasa. Tadi kan hanya Allah dan yang bersangkutan. Haji orang pada tahu, sholat tahu semua. Apalagi wakaf, ya kok. Sakamurti mesti si wakaf sapa? Si A. Tahu semua. Bikin pondok pesantren, bikin rumah yatim, banyak orang yang tahu. Tapi kalau puasa, yang bersangkutan. Lain hari datang lagi, ya Rasulullah, beri aku petunjuk amal apa yang saya lakukan agar saya masuk surga. Rasul itu sama. Alaika bisyam, bidal fatok tadi bisaum, sekarang bisyam. Poso kowe. Ini. Sekarang longko. Jamaah santri dan Pak Kiai ini, Pak Kiai, saya dikasih amalan apa sih biar masuk surga? Jarang akan duwe masalah, utangnya kayak kerjaannya kan ron Kiai ini moro. Beri Pak Kiai kerjaan kok mumet, menang apa wis banget kabeh dongake, njaluk amalan, munculnya kan gitu. Nek Kiai ini sing lempeng jejeng amalannya gampang, salat beresi 5 waktu jamaah ning masjid. Senin Kemis poso. Nek bengi tahajud nyuwun karo Allah taala, istighfar yang banyak sebelum subuh. Kenapa? Man lazimal istighfar, di antaranya razaqallahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melanggengkan istighfar, mendawamkan istighfar, ada 3 manfaatnya, di antaranya Allah memberikan rizkimu rizki yang berkah. Kalau kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Al-ayah. Dengan istighfar, Allah ampuni dosanya, rizkinya, ekonominya dilancarkan Allah dan diberkahi Allah. Iki perintah aja malah kowe maca wirid iki ping sekian ribu. Mangko sing dipikir wiridan tok. Salatnya lah dipikir wiridan diwaca nganti loro tasbih. Sing saiki ana digital kan gampang dihitung. Enggak perlu itu. Karena jelas ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada amalan-amalan khusus untuk menarik rezeki kecuali itu takwa Allah. Baca wirid ini itu suruh baca macam-macam sekian ribu, kadang-kadang bingung sing maca. Aku macane segenep apa durung kok? Kurang apa? Bunjul lagi. Ya tambah ora mantep. Ya, ingat perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini di surat Al-Ahzab kalau tidak salah setelah surat tentang sholawat. Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya pagi, sore, siang, malam. Tidak usah dihitung kecuali bar sholat maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Silahkan zikir tertinggi sholat, wala dzikrullahi akbar. Zikir paling tinggi tingkatannya itu sholat, dan itu sangat berat. Hari ini jam ini seorang muslim yang naik mukmin sejati mampu sholat subuh jamaah itu berapa orang bisa dihitung setiap masjidnya. Kadang-kadang jendek 20 kira orang apa isi kurang. Tapi nek Jumatan jelas banyak. Kenapa subuh tidak bisa seperti Jumatan? Idul Fitri lebih-lebih. Ya kok war teko kabeh. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri itu radhiyallahu an, kalau sholat subuh yang hadir di masjid ikut jamaah sama dengan jumlahnya seperti sholat Idul Fitri, itu Islam sudah ya'lu wa ya'lu alaih, dan orang-orang luar Islam semuanya akan gigit jari ndredeg menghadapi orang Islam. Gemeter. Subuh kok sholat Id. Bayangke. Kapan terjadi di Indonesia? Nek ning Masjidil Haram jelas ya kok 5 waktu. Masjid Nabawi jelas. Di tempat-tempat masjid umum. Kapan? Dan pasti terjadi. Kenapa? Liyudhiru ala dini kullih. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Kapan saatnya, waktunya Islam jaya mengalahkan seluruh agama. Allah yang tahu waktunya kapan. Sehingga orang Islam harus yakin bahwa Islam akan menguasai dunia. Pasti itu janji Allah. Liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Orang pada memperkirakan ya Pak, tahun sekian itu manusia. Allah yang mau tahu kapan Islam akan jaya. Sehingga Hasan Al-Basri termasuk min akbari tabi'in. Dia mengatakan seperti itu radhiyallahu an. Subuh kok yang hadir pada salat Id ya luar biasa. Hadis nomor 5. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum annar an wajihi sab'ina kharifan. Rawahu al-jam'ah illa Abu Daud. Seorang hamba yang puasa karena Allah sehari, maka dijauhkan dari azab neraka jaraknya 70 kharif. Itu yang mengatakan 70 tahun. Sehari. Hitungnya hitungan akhirat, bukan hitungan dunia.
Kalau kita lihat di surat Al-Hajj, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau sekarang tahun 2023 di cross akhirat masih 2 hari. Tok 2 hari. Usia manusia yang 65 rata-rata sama dengan di akhirat 90 menit. Jadi 65 tahun sama dengan 90 menit. Nah, usia iku luar biasanya amalan puasa. Puasanya fi sabilillah. Hadisnya tadi saya bacakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dasarnya iman mencari ridha Allah karena Allah semata. Dosanya diampuni. Ini ada 3 hadisnya. Yang ini. Isra ke jam piro? Sudah. Jadi sebagai penutup, hadis yang menerangkan bahwa orang yang puasa diampuni dosanya. Orang yang puasa juga diampuni dosanya itu ada 3. Tapi lafadz depannya beda. Yang pertama man shoma Ramadan, orang yang puasa. Yang kedua man qoma Ramadan, orang yang malamnya qiyamul lail, tarawih. Yang ketiga man qoma lailatal qadri, orang yang malamnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jika ketiga-tiganya harus dikompromikan sejak awal Ramadan sampai akhir, pastikan malamnya qiyamul lail terus. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita memohon dengan sangat semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita masuk Ramadan dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.